Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Enci Ruth di hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, yuk Enci undang adik-adik untuk kita bernyanyi bersama. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari Minggu ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan, berkatilah pembacaan firman ini dan juga cerita yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita dengarkan cerita, kita buka dulu yuk Alkitabnya dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik pause dulu ya videonya ya. Buka dulu Alkitabnya, dibaca dulu dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum Enci mulai cerita, Enci mau tunjukin ada video menarik nih adik-adik. Tonton dulu ya. Ingin bersenang-senang? Di video terbaru kami telah mempersiapkan koleksi trik dan ilusi yang menakjubkan. Cari tahu rahasia di balik trik sulap yang paling keren dan jadilah penyihir sejati di mata teman-teman kalian. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Apa kalian merasa ragu? Letakkan satu buah koin dan gelas di atas meja. Tutup gelas dengan kain dan letakkan di atas koin. Evanesco! Koinnya hilang. Ini adalah sihir setingkat Hogwarts. Tutupi gelas itu lagi lalu angkat sedikit. Koin itu tiba-tiba muncul kembali. Menarik, kami akan beritahu rahasia di balik hilangnya sebuah benda ajaib ini. Ambil selembar kertas, buat lubang seukuran dengan gelas. Rekatkan lembar kertas itu ke gelas. Kini kalian tahu kemana uang itu menghilang. Dan kami beritahu di mana sebenarnya mendapatkan uang itu. 1, 2, 3. Koin itu muncul entah dari mana. Boleh ku minta salah satu piring itu? Tentu saja, kita tak bisa lakukan itu tanpa persiapan. Ambil 2 buah piring dan rekatkan kantung kertas ke bawah masing-masing piring. Letakkan 1 buah koin ke piring. Yang terpenting hanya butuh sedikit latihan untuk melakukannya dengan benar. Bibidi, babedi, bu. Trik mudah ini sangat bagus bagi pesulap pemula. Nah, ada lagi nih adik-adik video kedua yang jauh lebih menarik lagi. Kita lihat yuk. Nah, suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus sedang menghadiri sebuah acara. Acara tersebut adalah acara pernikahan di kota Kana. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang ada di pernikahan tersebut, Ibu Maria datang menghampiri Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa tuan rumah acara tersebut sedang kebingungan karena persediaan anggurnya habis. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan Ibu Maria untuk menyuruh para pelayan-pelayan itu mengisi tempat anggur tersebut dengan air.
Nah, para pelayan itu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Lalu mereka mengambil air dan menuangkannya ke tempat anggur. Lalu Tuhan Yesus berdoa dan mengambil air itu. Lalu diberikanlah air itu kepada tuan rumah. Nah, ketika tuan rumah mencicipi air itu, ternyata air itu sudah berubah menjadi air anggur, adik-adik. Wow, hebat ya Tuhan kita. Iya dong, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan sulap adik-adik, tapi mujizat. Nah, tuan rumah itu senang ya adik-adik dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena menolong mereka. Di sini Ci mau tanya nih, apa sih bedanya sulap dan mujizat? Nah, kalau sulap itu adalah suatu permainan yang penuh dengan trik. Nah, tujuannya kalau sulap itu adalah untuk membuat orang terhibur adik-adik. Dan kalau sulap itu hanya bisa dilakukan oleh manusia dan perlu latihan khusus adik-adik. Contoh sulap seperti yang tadi tuh di video pertama yang kita tonton. Pasti di sini adik-adik juga sering ya melihat video-video sulap lainnya. Nah, mujizat itu hanya bisa dilakukan oleh yang punya kuasa. Siapakah dia? Iya, Tuhan Yesus. Dan mujizat ini tidak bisa dipelajari adik-adik. Mujizat ini juga tidak bersifat menghibur. Tetapi mujizat ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap yang menerimanya. Pasti di sini adik-adik juga sering menerima mujizat Tuhan. Seperti contohnya kalau adik-adik sedang sakit dan adik-adik sembuh, itu juga salah satu mujizat Tuhan adik-adik. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari adik-adik? Pertama, Tuhan kita itu berkuasa. Dia punya kuasa yang tidak bisa dilakukan oleh kita manusia. Satupun manusia di dunia ini tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Nah, yang kedua, karena kita sudah tahu bahwa Tuhan kita itu berkuasa, kita tidak perlu khawatir ya adik-adik untuk selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Caranya gimana? Yang pasti dengan berdoa. Ketika adik-adik sedih atau ketika adik-adik takut, adik-adik tidak boleh lupa untuk datang sama Tuhan karena Tuhan pasti bisa memberikan rasa senang ketika adik-adik sedih, rasa bahagia. Dan jangan lupa untuk kita selalu harus bersyukur sama Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Nah, Enci punya aktivitas nih. Adik-adik di sini Enci minta untuk mengucapkan kata-kata Tuhanku luar biasa dengan penuh semangat dan wajah ceria. Jangan lupa minta papa mama untuk video ini ya dan dikirim tugasnya. Sekarang kita nyanyi dulu yuk. Adik-adik sebelum kita tutup impannya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah
menyertai impan daring kami dari awal sampai akhir. Sehari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas cerita yang boleh kami dengar bersama. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang selalu mau taat dan percaya akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.